Hai anak-anak soleh dan solehah, semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nih, berjumpa lagi dengan Ibu Kamilatun Adawiyah di pelajaran 5, yaitu tentang sholat kewajibanku. Baik, di sini ada beberapa kompetensi dasar ya. Yang pertama yaitu menjalankan ibadah sholat dengan tertib, menunjukkan perilaku kerjasama sebagai implementasi dari pemahaman hikmah ibadah sholat. Dan yang ketiga, memahami hikmah ibadah sholat melalui pengamatan dan pengalaman di rumah dan di sekolah. Kemudian di sini ada 4 indikator. Yang pertama yaitu membiasakan melaksanakan sholat tepat waktu, menunjukkan perilaku kerjasama, menyebutkan hikmah sholat, dan yang terakhir yaitu menjelaskan hikmah ibadah sholat. Nah, ini peta konsepnya ya, yaitu materinya tentang sholat kewajibanku, terus submaterinya ada 3. Yang pertama, inti ibadah sholat. Yang kedua, hikmah sholat. Dan yang ketiga, praktek sholat. Baik, nah yang kita bahas di sini adalah subtema 2, yaitu hikmah sholat. Nah, di sini ada penjelasan yaitu tentang hikmah sholat. Hikmah sholat artinya inti ibadah yang timbul sebagai akibat kita mengerjakan sholat. Misalnya, berupa perbuatan yang baik yang tumbuh dalam diri setelah rajin melakukan sholat. Sholat dimaksudkan agar orang yang melakukannya selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga setiap perilakunya setelah sholat selalu didasari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang jarang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya akan berbuat sesuka hatinya. Namun, dengan sholat, seseorang akan berbuat sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini ada contoh ya. Contoh hikmah tersebut yang pertama adalah selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajin melaksanakan sholat, banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sholat, kita ingat akan dekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, sehingga akan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang selanjutnya disiplin waktu. Orang yang sholat tepat waktu selalu menggunakan waktunya dengan baik, lalu hidup bersih. Nah, syarat sah sholat kita harus bersuci. Makanya orang yang sholat hidupnya selalu bersih. Lalu yang kelima, nah di sini ada juga contohnya yang lain. Ya, contoh hikmah sholat, hidup tertib dan teratur. Sholat memiliki rukun yang tertib urutannya. Sholat mengajarkan agar hidup tertib dan teratur. Lalu bersikap rendah hati. Dalam sholat, setiap orang sama derajatnya, artinya orang harus rendah hati. Lalu hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Sholat diakhiri dengan salam, mendoakan orang di sekitar kita diberi keselamatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati menjadi tenang dan tentram. Ya, ini yang keempat. Orang yang sholat akan terhindar dari sifat gelisah, hatinya tenang dan hidupnya tentram. Kemudian yang kelima, membina kebersamaan, persatuan dan persaudaraan.
sholat berjamaah akan membina rasa kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. Lalu, menjaga diri dari perbuatan dosa. Nah, itulah tadi materi kita tentang hikmah sholat ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.